Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan kuliah pelaksanaan bisnis terpadu pada pertemuan yang ke-8. Alhamdulillah, kini sudah separuh dari kuliah kita semester ini, tinggal separuh lagi. Ini saya usahakan agar bisa 8 kali tatap muka. Mungkin kalau ada yang tidak bisa, terpaksa kita lakukan Zoom. Insya Allah minggu depan kita akan tatap muka, karena sudah lebih dari 8, maka ada kewajiban untuk UTS. Ya, UTS nanti akan saya share soalnya, soal UTS-nya. Kemudian silakan dikerjakan masing-masing individu. Ya, dibuat yang bagus. Kemudian pada saat hari Kamis besok kita tatap muka, itu nanti saya acak ada beberapa anak yang presentasi. Ya, yang tidak dapat bagian presentasi karena mungkin waktunya terbatas, silahkan membuat video, kemudian videonya diupload ke link Google Drive yang akan saya berikan. Nanti UTS-nya seputar product market fit ini. Jadi menjelaskan tahapan-tahapannya dan apa yang sudah dilakukan pada proyek yang kalian buat, proyek bisnis yang kalian buat. Ya, jadi saya ingin dapat gambaran dari masing-masing personil. Baik, saya lanjutkan kuliah ini. Sebelum saya masuk ke progres bisnis masing-masing kelompok pada tahapan product market fit, saya akan merefresh tentang apa itu product market fit. Saya kasih pengantar dulu supaya kalian, habis liburan ya, momentumnya masih Idul Fitri. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga, Pak. Ya, mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Dan insya Allah dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Baik, produk market fit yang kita pelajari pada semester ini itu adalah rangkaian dari 3 kecocokan untuk memulai bisnis. Dimulai dari founder business fit atau kecocokan antara pemilik usaha dengan bisnisnya, ini didekati dengan entrepreneur effectuation. Kemudian ada kesesuaian antara permasalahan dengan solusi. Pendekatannya menggunakan design thinking. Ini yang sudah kita lakukan pada semester 1, 2, dan 3. Maaf, entrepreneur project 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Sehingga dengan design thinking ini kita menghasilkan sebuah prototype produk. Di kuliah bisnis terpadu ini kita melaksanakan yang namanya product market fit. Jadi kita akan mengukur seberapa produk kita itu sesuai dengan pasar yang kita pilih. Ada hal penting di sini, yaitu kalau problem solution fit itu menghasilkan prototype, tapi kalau product market fit itu menghasilkan produk. Ya, kita masih ingat apa itu bedanya produk dengan prototype. Kalau prototype itu hanya semacam sarana supaya kita bisa mendapatkan umpan balik dari responden kita untuk meyakinkan bahwa solusi yang kita berikan kepada mereka itu bisa sesuai dengan permasalahannya. Jadi masih bisa berupa gambar,
berupa animasi, berupa seperti yang digambar itu hanya ilustrasi atau visual saja. Sedangkan di pemasaran, kesesuaian antara pemasaran dan produk, kita benar-benar meluncing produk. Jadi produk itu yang ujung-ujungnya ada transaksi. Produk itu mungkin belum sempurna, tapi kita namakan produk minimal, fitur-fitur minimal yang bisa digunakan oleh customer yang kita pilih itu untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Tolak ukurnya adalah terjadi transaksi. Kalau di prototype, karena tidak ada transaksi, responden kita bisa dengan mudah mengadopsi solusi kita, tapi ketika sudah berbayar, mereka akan lebih berpikir lagi dan lebih memberikan feedback kepada kita. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan biaya. Dia akan memberikan komparasi atau perbandingan terhadap produk-produk sejenis yang selama ini mereka gunakan. Ada kalanya mereka tidak mau membeli, ada kalanya mereka membeli dengan terpaksa, ada kalanya mereka sangat antusias dengan produk yang kita beli, ada yang sangat menunggu untuk penyempurnaan produk ini, itu semua tergantung dengan solusi pada produk kita dan ketepatan kita dalam memilih yang namanya early adopter atau pelanggan pertama. Kemarin kita sudah belajar apa itu pelanggan pertama. Ya, pelanggan pertama ini atau early adopter itu jumlahnya hanya 13,5% dibandingkan dengan total seluruh customer yang kita bidik. Jadi kalau kita bidik kemarin kita definisikan misalkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik itu jumlahnya terbatas. Mungkin kalau jumlahnya mahasiswa itu ada 1.000, maka early adopter itu biasanya hanya 13,5%. Berarti kalau 1.000 hanya ada 135 orang. Early adopter ini sangat antusias terhadap produk baru, terhadap solusi baru. Kenapa kok antusias? Karena mereka benar-benar merasakan bahwa dia butuh solusi itu untuk mempermudah hidupnya. Kita harus tepat dalam memilih early adopter. Jangan sampai kita memilih early majority, late majority, atau bahkan langgar. Yang mereka itu istilahnya butuh tidak butuh. Jadi kalau solusi itu, kalau early majority biasanya ketika early adopter sudah puas dengan produk kita, kemudian dia menyampaikan solusi ini bagus, kemudian viral, baru early majority biasanya ikut. Ketika early majority sudah ikut, biasanya baru late majority itu tertarik. Kalau late majority sudah menggunakan produk kita, baru yang langgar ini itu baru ikut. Ya. Jadi kalau kita di awal salah memilih pelanggan pertama, kita menawarkan produk minimal kita kepada langgar, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk menjual barang kita. Dan nanti kita akan mengambil kesimpulan bahwa produk kita itu ternyata tidak diinginkan oleh pasar. Jadi kita mengambil kesimpulan juga salah. Karena kita menjualnya kepada segmen customer yang salah, bagian customer yang salah atau yang disebut mainstream market, kita masuk di mainstream market, harusnya kita masuk di early market, yaitu orang-orang yang memang sangat mendambakan solusi ini dan memberikan efek viral sehingga main market atau pasar yang utama itu bisa tertarik untuk mencoba produk kita. Oke, kita juga sudah belajar tentang project charter. Ya, project charter ini digunakan untuk mengidentifikasi seluruh langkah-langkah, seluruh opportunity apa yang penting untuk bisnis ini. Jadi ketika kita sudah mendefinisikan seberapa penting opportunity bisnis ini, maka kita akan tahu potensi dari bisnis ini sebesar apa. Apakah cukup besar atau kecil. Kemarin saya tunjukkan contoh, kalau di depan ini ada contoh cakap Mandarin,
potensinya adalah 2,5 miliar per tahun. Kenapa? Karena yang mereka bidik adalah 5% PMI baru di Taiwan dan 20% calon PMI baru yang ada di Indonesia. Yang jumlahnya 500.000 dan yang ada calon PMI itu sekitar 2.000 per tahunnya. 2.500 kalau produknya kita itu nilainya 1 juta, maka potensi pasarnya 2,5 miliar lebih. Ketika kita tahu opportunity ini, maka kita bisa mendefinisikan goal-nya. Goal-nya apa? Ada desirability, ada visibility, ada viability. Kemudian ketika sudah mendefinisikan goals-nya, kita bisa menentukan resource kita yang akan kita gunakan. Kembali lagi, kalau opportunity-nya adalah bisnis yang besar, maka kita tidak akan segan-segan menggunakan resource yang besar juga. Tapi kalau misalkan opportunity-nya hanya kecil, misalkan menghasilkan hanya 12 juta per tahun, itu kan kecil. Jadi resource-nya sangat kecil. Dan mungkin itu tidak menarik buat kita. Jadi di awal kita tahu bisnis ini bisnis menarik atau tidak, itu dari opportunity. Dari project charter yang kita buat. Kemudian di project charter ini kita juga mendefinisikan produk minimal kita seperti apa. Ya, kita sudah selesai pada tahapan ini, jadi kita tahu siapa yang mengerjakan, kita akan melakukan apa, solusi kita apa, produk minimal kita apa, kemudian opportunity bisnis kita seperti apa, tujuannya, tujuan terukurnya apa kita sudah definisikan, kemudian resource apa saja yang akan digunakan juga sudah kita definisikan, baru kita membuat namanya sprint ya, sprint, agile. Agile itu artinya lincah. Kita membuat sebuah strategi lincah supaya penetrasi pasar atau istilahnya produk kita masuk ke pasar itu bisa kita atur strateginya. Strateginya kita kemarin sudah belajar jangan menggunakan model waterfall atau air terjun yang langsung besar. Jangan, tapi hal yang besar tadi itu kita pecah-pecah menjadi kecil-kecil. Kecil-kecil menjadi capaian-capaian kecil supaya apa? Supaya mudah dikerjakan dan mudah kita bagi-bagi kepada seluruh kelompok. Kita kemarin sudah sepakat kali ini kita akan membuat 3 sprint dulu. Jadi sprint pertama itu diisi ada sekian capaian, ada yang diisi 5, ada yang diisi 10. Kemudian sprint kedua juga gitu, ada yang diisi 3, ada yang diisi 2, dan sprint 2 dan sprint 3. Sprint 3 juga seperti itu, ada yang diisi 2, 3, ada yang lebih dari itu. Setiap sprint ada durasinya. Misalkan ada yang men-setting 2 minggu, dan jangan lebih dari 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Dan ada yang namanya meeting rutin. Ini yang meeting rutin, saya nanti perlu tanya apakah sudah dilakukan apa belum. Jadi meeting rutin itu dilakukan setiap 2 hari sekali. Apa isi meeting rutinnya? Melaporkan selama 2 hari ini capaian-capaian apa saja yang sudah ditugaskan kepada masing-masing personil, yang statusnya itu sudah selesai, masih dikerjakan, atau terkendala. Kemudian melaporkan juga 2 hari ke depan, personil ini akan mengerjakan apa? Sesuai dengan capaian-capaian yang sudah diberikan. Biasanya kesulitan membuat meeting rutin ini karena biasanya kurang mendetailkan pada saat membuat capaian dan membuat aktivitas. Jadi capaian tadi itu harus didetailkan lagi menjadi beberapa aktivitas. Yang aktivitas itu nanti dibagi siapa yang bertanggung jawab personilnya. Oke, ini kita juga sudah selesai. Saya lihat di Mairo, kedua kelompok 1 dan kelompok 2, sudah selesai dalam membuat project charter. Sekarang kita pada tahapan untuk melihat bagaimana progres pengerjaan sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Begitu juga ada yang namanya review proses, review capaian, dan review hasil. Di sprint 1 yang bisa kita cek review hasil.
Jadi hasil semua capaian ini setelah sprint 1 selesai, apakah semua tercapai atau tidak? Hasilnya seperti apa? Nanti dipresentasikan. Dan sprint proses. Jadi dua kanvas saja yang harus ada isinya. Review proses itu kita mendetailkan apa saja yang dilakukan tim yang perlu dihentikan, yang itu tidak produktif. Kemudian apa yang harus dimulai, yang bagus, misalkan meeting rutin Pak, belum ada, belum pernah dilakukan. Jadi harus kita mulai. Oke, meeting rutin harus dilakukan. Kemudian apa yang harus dihentikan, apa yang tidak produktif itu, dan apa yang harus dimulai, segera dimulai. Serta pembelajaran apa yang harus kita komitmen, 3 hal yang harus kita komitmen pada kelompok. Ya, dan yang terakhir nanti kita akan melakukan evaluasi produk minimal, mengevaluasi goals pada tiap sprint, apakah goal itu sudah terpenuhi atau tidak. Kalau di sprint 1, karena kita fokus masih di pembuatan project charter dan pembuatan produk minimal, mungkin kita hanya bisa mengisi kanvas produk minimal yang ini. Ya, ini bisa diisi. Kemudian, iya Pak. Bentar. Kemudian nah, ini sudah diisi. Nah, ini baru ini boleh diisi. Boleh diisi ya. DFV-nya diisi, sukses kriterianya apa, bagaimana cara mengukur, siapa yang akan mengukur dan kapan mengukurnya. Sedangkan ini contohnya. Sedangkan hasil pembelajaran dan dugaan itu bisa diisi ketika kita sudah meluncurkan produk. Jadi saya amati kelompok 1 dan kelompok 2 itu peluncuran produknya baru dilakukan pada sprint 2. Jadi nanti kalau sudah selesai sprint 2, baru ini bisa diukur, baru bisa diisi. Oke, saya rasa ini yang akan kita pelajari mulai pertemuan 1 sampai selesai nanti. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk memaparkan progresnya. Nanti kita diskusikan. Kita mulai dari kelompoknya Putra terlebih dahulu. Silakan Putra. Ya Pak. Langsung. Kamu share screen apa yang saya share screen? Oh, jenengan aja Pak. Oke, silakan. Oke, kita kasih, mulai Pak. dari mana? Dari kanvas aktivitas sprint Pak. Oke. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil dari capaian aktivitas sprint kami. Untuk mohon maaf Pak, ini diulang yang sudah pernah selesai atau yang dulu belum terus selesai itu diceritakan? Gitu, ceritakan semuanya aja. Ceritakan semua aja, baik. Jadi untuk pertama, di sini kita ada di sprint 1 ada 6 yang target yang diselesaikan, yakni S1C1 terselesaikannya project chapter. Di sini tugas saya itu B1 itu Putra, mengisi tiap tabel dan mencari sumber data mahasiswa Gresik. Ini sekitar 3 minggu yang lalu sudah selesai. Taruh di tempat selesai. Kemudian untuk S1C2 terselesaikannya akun Instagram dengan Inkara. Ini tugasnya Mbak Safira, sama nanti juga ada Mas Yogi untuk membuat akun dan membuat katalog produk. S1 tugas Mbak Safira 1 dan Mbak Safira 2. Ini sudah selesai 3 minggu yang lalu juga. Untuk membuat Reels dan Kersol tugasnya Mas Yogi dan Safira yang ketiga. Ini baru-baru kemarin. Baru-baru ini sudah selesai membuat Reels dan membuat Kersol. Bisa dilihat di Instagram kami Pak nanti.
Terus kemudian capaian ketiga yaitu kerjasama dalam tim kelompok 2 dan didetailkan SOP-nya. Nah, untuk SOP-nya sebenarnya kemarin sudah sempat selesai, namun karena banyak teman-teman yang ingin merubah, ada beberapa, baik itu dari kerjasama kita, kerja bagian tim kelompok, terus kemudian pemesanan, sama juga produsen juga ingin ada perubahan, jadi kita masih termasuk dimasukkan di dalam kendala, Pak. Oke. Terus kemudian untuk S1C4 kerjasama dengan produsen makanan dan packaging ini sudah selesai diurus sama Mbak Nisa. Yang makanan wilayah pasar sama packaging 3 minggu kemarin sudah saya jelaskan. Terus kemudian untuk S1C5 kerjasama dengan produsen makanan stiker. Untuk stiker ini 3 minggu kemarin sudah selesai. Terus untuk wilayah Manyar ini baru selesai, Pak. Mas Yogi yang mengatur di mengantisipasi wilayah biar nggak jauh-jauh. Mungkin ada pelanggan yang di Manyar, jadi kita mencari produsen di wilayah Manyar. Dan itu saya handle sama Mas Yogi. Ada berapa produsen jadinya sekarang yang kerjasama dengan Inkara? Kalau Inkara sekarang 2, Pak. 2 besar. Dua. Posisinya ada di mana semua 2? Satu pasar, ya ini tetangganya Mbak Nisa, terus satunya di Manyar, tetangganya Mas Yogi. Oke. Ya, Pak. Oke, lanjut. Kita lanjut ya, Pak. Terus kemudian sprint 1 CP6 terselesaikannya sama dengan 10 endorser. Nah, ini Mas Vicky sudah menghubungi 3 endorse influencer sama bisnis 5 influencer, harusnya ini digabung. Lupa. Ini sudah selesai, Pak. Sudah itu siapa? 8. Vicky, Pak. Vicky. Ya. Ini apakah perlu gitu ya untuk nama-namanya nggak, Pak? Iya, boleh. Ada berapa berarti total sekarang? 8 ya? Iya, Pak. Untuk endorse ada 8. Kita mengambil influencer-influencer yang saat ini sedang naik daun, kayak Mbak Yoraisa DS, Devi Solama, Hama Yominze, Hendi Hapsi, Vinayes, Nunu LGD, Aulia Narina, sama Alfi Cornelia. Itu berapa berapa follower mereka rata-rata? Variasi, Pak. Kalau misalnya Mbak Yoraisa kemarin tadi saya cek 4.000, kalau Mbak Devi Salama 16.000. Ya sekitar 4.000 ke atas lah, Pak. 4.000, 16.000, 20.000 gitu. Ya. Ini berbayar atau bagaimana? Berbayar, Pak. Bagaimana, Aluna? Aturan pembayarannya seperti apa? Nanti itu, Pak, apa namanya itu, membayar ya, mereka kan biasanya pembayaran kan berdasarkan jumlah follower ya, Pak. Nah, itu. Nanti kalau misalnya keuntungan kita sudah mencukupi, baru kita menyewa mereka, Pak. Kita cuma sudah menghubungi saja. Oke, saat ini masih menghubungi saja. Ya, dan mereka setuju gitu. Aturan seperti apa? Prosentase dari hasil atau sekali up ada biayanya? Nah, sekali up ada biayanya, Pak. Berapa biayanya? Itu bervariasi juga, Pak. Ada yang 50.000, tergantung jumlah follower. Kalau misalnya sekitar 1.000 sampai 5.000, itu biasanya sekitar 50.000-an. 10.000 sampai 60. Kalau misalnya 10K ke atas, itu umumnya 100. Tetapi tergantung red card masing-masing, Pak. Iya. Jadi kalau di Omah Nong itu kemarin di Alfi Cornelia itu 100.000 ada pilihan video sama Instastory aja. Jadi ada pilihannya mau di post ke feed atau ke Instastory aja. Yang
waktunya itu hanya 24 jam. Oh gitu. Nggih. Kalau Om Manon kemarin gimana efeknya dengan yang siapa? Fikri tadi? Kalau efeknya itu lebih lebih memperkenalkan aja sih Pak. Feedbacknya belum ada. Mungkin kurang apa ya? Kurang nangkep. Mungkin kalau pakai Mbak yang Pini Ace itu dia kan emang jagonya review produk makanan. Jadi lebih nangkepnya ke situ. Oke. Itu Beda-beda pengalaman, sih Pak setiap ya itu pengalaman yang bagus itu. Nanti coba terapkan di sini ya. Nggih Pak. Nggih. Oke, lanjut Putra. Pak, Pak. Terus untuk capaian yang terakhir yaitu terselesaikannya pembuatan prosedur pengiriman mandiri. Nah, untuk prosedur pemilihan pengiriman ojol sama pengiriman mandiri ini sudah 3 minggu yang lalu. Terus kemudian untuk sistem poin ojol online kita masih diskusi lagi Pak, masih bingung, terkendala. Tuh. Maksudnya gimana sih menentukan sistem poin untuk ojek online gimana? Jadi kalau misalnya pelanggan itu memesan ke kita dengan ojek online, nanti itu ada poin sehingga bisa dikasih potongan, Pak. Oke. Gitu. Jadi kan pelanggan lebih meningkatkan customer engagement. Ini yang ngerjain siapa ini? Menentukan poin ini? Timnya R, Pak. R, Pak Rama. Iya. Iya, harusnya kamu kasih. Mungkin karena nggak ada penanggung jawabnya, nggak mari-mari. R3. Ya, sudah. Ya. Oke, lanjut. Masuk ke kanvas evaluasi. Baik, Pak. Ini ya, Pak. Untuk kanvas evaluasi, kita kemarin diskusi untuk terkait hal yang harus di stop, hal yang harus dipertahankan dan harus dimulai setelah pembelajarannya. Untuk hal yang harus stop itu kita melakukan 2, di mana teman-teman itu harus diingatkan ketua. Nah, kan di sini yang bertindak ketua kan saya, Pak. Nah, itu ketika mau rapat atau tugas itu harus diingatkan gitu, Pak, teman-teman. Problemnya. Terus problem yang kedua itu ketika meeting kan ada jadwal meeting ya, Pak. Diskusi. Nah, teman-teman tuh rata-rata dari mereka itu ada yang sibuk, jadi habis join bentar, terus belum selesai keluar izin, ada acara, ada ini, ada itu Pak. Meetingmu berapa lama? Kalau meeting kita umumnya sampai 30 menit ya, Pak. Atau enggak kalau misalnya semua sudah menyampaikan tugas-tugasnya, ya mungkin 15 menit kadang juga sudah selesai. Itu sih, Pak. Sudah melakukan meeting rutin belum? Kalau meeting rutin kita umumnya biasanya lebih sering di hari Rabu ya, Pak. Rabu malam. Di Kamisnya tinggal di-upload di Mairo gitu, Pak. Berarti belum meeting rutin ya? Oh iya, Pak. Ya, tahu nggak meeting rutin itu apa? Yang itu ya, Pak. Yang 2 hari sekali nih, Pak. Iya, betul. Tahu nggak apa yang harus dilakukan dalam 2 hari sekali? Yang di-meetingkan apa, tahu nggak? Itu ya, Pak. Mengenai proses pengerjaan, terus ada kendala apa, biasanya membantu gitu ya, Pak? Atau gimana? Bentar, saya tunjukkan. Baik, Pak. Harusnya meeting tuh 5 menit cukup. Nggak perlu panjang-panjang, jadi nggak harus ada yang sering keluar kayak gitu. Intinya ini, kalian membuat laporan seperti ini. Itu bisa menggunakan WA. Tapi rutin setiap 2 hari sekali itu ada info kayak gini. Jadi hanya ada 3 baris ini, 1, 2, 3. Misalkan Putra 1, P1 selesai, P3 selesai, P4 dalam proses, P2 terkendala 48 jam yang lalu. Baris yang kedua, P2
P6, P7, 48 ke depan. P3 mohon bantuan S untuk menyelesaikan S1, S4 karena menjadi syarat P6. Mohon bantuan Mas Yogi untuk barengan komunikasi dengan Pak Bambang terkait dengan aktivitas terkendala pada P2. Ya cukup kayak gini. Tapi ini rutin 2 hari sekali. Apa syaratnya supaya ini bisa terjadi? Kalian mendetailkan aktivitas itu dengan benar. Jadi setiap aktivitas ada P1, P2, P3 kayak itu. Kalau tidak ada, maka kalian kesulitan untuk membuat ini. Jadi harus meeting dulu. Harus rapat pakai Zoom minimal 30 menit. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Iya, Pak, bisa, Pak. Ya, kalau kalian menggunakan metode ini, maka lebih cepat. Jadi kita itu fokus mengerjakan tugas kita, tidak fokus pada rapat. Baru kalau kita dapat colekan di nomor 3, misalkan saya dicolek ini, diminta untuk bantu supaya segera menyelesaikan BK4. Supaya apa? Supaya Eko Sucahyo itu bisa segera menyelesaikan tugas dia di yang poin 6. Baru kita lihat ini, oh ya kita akan bantu dia. Di luar itu nggak penting, kita hanya fokus menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, sedangkan kita selama ini rapat itu entek-entek gula dan kopi saja. Ngomong ngalor ngidul ya, nggak jelas. Kalau ini kan sudah jelas apa masalahnya. Jadi saran saya segera yang di start ini, di start itu lakukan MR rutin 2 hari sekali dengan format sesuai standar gitu. Iya, Pak. Oke, coba di sini. Lakukan MR 2 hari sekali dengan standar format MR. Nah, ya, ini ya. Oke, saya mau cek dulu ya, apakah standar MR ini bisa kalian lakukan nggak? Oke. Kalau dari sini, seperti ini bisa ya. Ini sudah jelas, R1, R2-nya jelas. Sekarang saya mau cek S2. S2-nya ada nggak ini S2? Mana S2? Ini S2 ini. Iya, bawahnya, Pak. Oke. Nah, S2 menurut saya ini kurang detail. Untuk memperoleh 200 pembeli itu apa yang akan dilakukan? Ya, detailkan di aktivitas ini. Misalkan I, bisa nggak I menghandle 100 semuanya? Bisa nggak? Kalau bisa, nggak apa-apa. Oh, ini kan 200, ini cuma ditulis 100. Berarti kan ada kurang 100 ini. Misalkan I akan dibantu dengan S. Jadi di aktivitas ini setidaknya ada 2. I melakukan apa, S melakukan apa. Yang memperoleh 160 follower juga didetailkan lagi apa aktivitasnya. Mulai misalkan promo online, promo offline, mulai broadcast. Buat konten, ada yang broadcast ke WA, ada yang apa, ada tugasnya masing-masing. Setidaknya satu gini itu ada 4 misalkan. Tulis siapa yang mengerjakan. Jadi kalian mendetailkannya itu di aktivitas ini. Kalau hanya global seperti ini, itu masih sulit. Jadi ini masih waterfall modelnya. Belum model agile. Tahu ya bedanya waterfall dan agile ya? Iya, Pak. Nah, ini kalau waterfall ini. Kalian pekerjaan dibuat besar, jadi berat. Jadikan pekerjaan itu kecil-kecil supaya apa? Supaya bisa dikerjakan. Ya kecil-kecil itu dikerjakan satu-satu. Tidak hanya kita sendiri, tapi tim mengerjakan bareng-bareng. Nah, ya, waterfall kayak gini, semuanya bertahap sampai selesai, requirement selesai, desain selesai, baru ini. Tapi kalau agile dikerjakannya kecil-kecil dan bisa dibagi-bagi. Ya, ini saya lihat masih belum agile. Ini masih waterfall modelnya.
Ini detailkan lagi menjadi beberapa aktivitas. Aktivitas tadi tentukan siapa yang mengerjakan. Kasih I berapa, atau F berapa, atau P berapa, atau R berapa. Sehingga kalau ini kamu sudah benar, nanti lari ke apa tadi itu kita ngomong ke MR, nah itu bisa dilakukan, ya. Aktivitasnya. Paham ya? Iya Pak, paham Pak. Oke, jadi silakan nanti didetailkan lagi S2-nya. Baik Pak. Oke, kita lanjutkan ke yang ini tadi. Silakan. Pak. Kemudian continue atau apa yang dipertahankan. Sini yang dipertahankan yaitu yang pertama aktif dalam mengerjakan tugas. Teman-teman yang dapat dilihat di sprint 1 banyak yang selesai, mereka aktif dalam mengerjakan tugas. Terus kemudian kedua, tidak mudah tersinggung saat diberi masukan. Jadi ketika diskusi itu kan banyak ya Pak, apa namanya itu ada kesalahan, itu saling mengingatkan, tapi yang diingatkan tuh nggak tersinggung gitu Pak enaknya. Oh iya saya salah, terus perbaiki. Terus saat teman susah dibantu. Nah, teman tuh mungkin bingung ini caranya gimana, mungkin atur Instagram atau mungkin atur apa, itu ada yang bingung, itu saling membantu Pak. Itu yang poin yang perlu dipertahankan. Oke, ini ada yang agak kontradiktif ya antara tidak mudah tersinggung sama saat teman susah dibantu. Ya, kenapa kontradiktif? Kalau nanti MR ini jalan, ini sudah tidak perlu lagi, karena orang yang minta dibantu akan ngomong di sini, ya. Dan kita yang kelebihan energi, kalau tidak ditoel untuk bantu juga nggak usah bantu. Wong kita kerjakan punya tugas kita sendiri-sendiri. Jadi tidak akan ada orang yang tersinggung nanti untuk diberi masukan. Ya, ini akan masalah selesai dengan adanya MR, meeting rutin. Terus pertanyaan saya, apakah semua anggota itu sudah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik? Atau masih ada yang belum? Alhamdulillah sudah sih Pak. Rata-rata mereka semua mengerjakan tugas dengan baik. Sudah ya, kalau belum masukkan di sini, di stop ini. Karena saya masih menemukan banyak sekali kelompok-kelompok yang anggotanya masih belum ikut. Kalau ada yang belum ikut, ini harus masuk di sini. Itu penting. Iya Pak. Untuk disampaikan. Kalau join Zoom mungkin itu Pak jarang. Tapi kalau saya mengerjakan, alhamdulillah mengerjakan Pak. Kalau misalnya di chat gitu Pak, dihubungi. Tugasmu ini. Gitu Pak. Oke, artinya ke depan kita kan sudah nggak jarang Zoom lagi kan. Kalau sudah ada MR, ya. Oke, jadi sudah nggak ada alasan lagi. Oke, lanjut. Kemudian poin yang ketiga yaitu start atau apa yang harus dimulai. Yang pertama yang harus dimulai yaitu saat meeting harus fokus. Seperti kendala yang di awal stop yaitu saat meeting sering kita keluar. Nah teman-teman itu sebaiknya ketika rapat harus fokus. Jadi menyediakan waktu. Jam segini meeting maka harus totalitas untuk meeting. Kemudian membuat jadwal pengerjaan. Kadang teman-teman tuh ada molor meskipun alhamdulillahnya sudah selesai selesai di waktu yang mepet-mepet, tapi agar lebih efektif dan lebih efisien maka diperlukan membuat jadwal pengerjaan agar lebih cepat selesai. Kemudian yang ketiga harus hafal apa yang harus dilakukan. Seringkali kadang-kadang teman-teman perlu diingatkan tentang tugasnya juga, jadi harus lebih dimulai mereka harus menghafal, mengingat apa yang jadi tugas-tugasnya. Oke. Ya, Pak. 3 komitmen perbaikan. Oke, Pak. Komitmen perbaikan kelompok. Dari keempat di atas, komitmen perbaikan yang harus dilakukan komitmen oleh kelompok kita adalah 1, harus lebih kompak.
tugas, terus harus lebih bisa bagi waktu, jadi harus lebih cepat. Terus kedua, lebih sering komunikasi. Kemudian yang ketiga, saling membantu. Caranya bagaimana supaya itu terjadi? 1, 2, 3 ini. Terus mau mengingat diri sendiri, Pak. Hah? Harus dibangun mulai dari diri sendiri. Ini kalau saya lah, alatnya itu adalah ini, toolsnya itu ini. Meeting rutin ini. Kalau meeting rutin ini jalan, ini kecekal semua 1, 2, 3 ini. Paham nggak maksudnya? Ya, paham, Pak. Ya. Kenapa? Karena di meeting rutin kita bisa tahu apa yang dilakukan si A, apa yang akan dilakukan si A, apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan dia minta tolong apa. Nah, itu ada semua. Itu 1, 2, 3 dengan menggunakan meeting rutin itu selesai. Ya. Oke, kuncinya adalah lakukan ini. Oke, ini selesai. Sekarang di sprint 2, saya mau cek sprint 2. Nah, tadi sprint 2 saya sudah kasih advice ya. Ya, Harus Pak. lebih detail lagi. Ini masih belum detail. Ini masih modelnya waterfall. Oke, saya lihat ini. Oke, silakan diceritakan. Untuk selanjutnya itu kanvas validasi produk minimal. Untuk PP pelanggan pertama, bagaimana profil atau kriterianya. Ini yang di project chapter kita targetnya yaitu mahasiswa di Kota Gresik. Terus berapa jumlahnya? 200 orang. Bagaimana cara akuisisinya? Pak diisi, Pak. Cara akuisisinya yaitu mengontak langsung, juga promosi di Instagram. Oke, aku tulis. Ya, Pak. Ada yang masih ingat nggak? Ini potensial bisnis ini nilainya berapa besar ini? Masih ada yang masih ingat nggak? Itu, Pak. Potensinya untuk early adopter sendiri kemungkinan profit bisa sampai 5.844.000, Pak. Itu early adopternya. Iya, Pak. 5 juta. 5 juta apa? Orang. 5 juta rupiah, Pak. Oh. Enggak, opportunity, bukan early adopter. Opportunity-nya, bisnis ini sampai berapa? Belum saya kan. Nah, ini kan sudah kamu sini. Iya, itu pada kemarin sempat ada perubahan sih, Pak. Kan awalnya kita produknya jualnya 10.000 terus dijual 30.000. Ini masih belum saya ganti untuk yang di opportunity. Tapi di fokus ke early adopter. Terus profitnya kita ambilnya 40.000. 40% dari setiap produk. 487 adalah early adopter, 13% dari 3.750 mahasiswa. Oke, pertanyaan saya opportunity. Bisnis ini seberapa besar sih? Ada yang bisa jawab nggak? 3.750 dikalikan 30.000. 112 juta. 112,5 juta. Ini potensialnya. Potensinya. Ini.
112,5. Ini per apa ini kira-kira? Per bulan, per tahun? Per bulan, Pak. Per bulan. Kalau kamu bisa jualan segini besar, ini bisnis akan sangat bagus. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kamu bisa mencapai ini? Ya. Iya, Pak. Ini pertanyaan besarnya, bagaimana cara mencapai ini? Dengan cara ini, Pak. Caranya. Ini caranya. Untuk mendekati sini, sementara saya menggunakan ini dulu, Pak. Nah, saya menggunakan berapa persen? 487. Ini sudah arti adapter ini ya? 487 kali 30. Tidak mungkin ini. 112 ini 13,5%-nya itu sekitar 100-an juta. Puluhan. Betul ya? 14 juta ya? 112 kalikan 0,135. 15 jutaan. Oke deh. 15 jutaan. Oke, ini sudah betul. 5 juta. Oke. Ya wis, oke, logikanya udah masuk ini. Nilai segini sebulan, kamu ambil adapter sekian, cara ngambilnya gimana ini dengan sprint 1 2 3. Oke, masuk ini sudah. Ya, Pak. Ya. Lanjutkan sampai mana tadi? Sampai sini, Pak. Validasi produk minimal. Oke. Ya. Terus matrix desirability itu seberapa customer menginginkan. Ini diukur dari customer menggunakan PM, produk minimal kita. Sukses kriterianya 80% dari mahasiswa membeli produk cemilan Incara. Mahasiswa yang mana ini yang dimaksud? Oh ya, mahasiswa Gresik, Pak. Loh, kok mahasiswa Gresik? Kita ngomong early adopter loh ini. Oh, ya, bukan mahasiswa loh. Dari pelanggan pertama. Ya. Oke. 80% dari berapa? Dari PP-nya ada berapa? 200, Pak. Kalau di sprint saya masih di sprint itu jumlah sprint 2, Pak. Iya. Sprint 2 harusnya berapa? 487 ya, Pak. Hah? Harusnya 487. Iya dong. Coba sprint 2. Seperti apa bunyinya sprint 2? Kalau sprint 2 200, Pak. Iya, 200. Sprint 2 200. Sprint berapa yang enggak 200? Itu, Pak, early adopter, Pak. Oh iya, 400 nanti yang di sprint 3 ya kan? Sisanya ya? Ya, sisanya. Oke. Sekarang 200 dulu. Boleh, oke. Okay. 80% dari 200. Iya, Pak. Tidak hanya ini loh ya. 80% dari 200. Follow dulu, follow IG, dan berapa persen membeli produk? 80% juga. Kan ada 2 ini kriterianya nih. Itu, Pak, kalau follow. Follow di mana? Ada di mana follow? Terus apa ini? Ya, di Sivril itu, Pak. Di sini kan? Iya. Cara ngukurnya gimana? Ya lihat di IG follower. Apa kok cek WhatsApp masuknya maksudnya? Kan itu, Pak, pemesanan, Pak.
Harusnya kamu punya daftar dong, daftar di Excel atau daftar catatan penjualan. Catatan, ya, catatan penjualan. Oke, lanjut. Terus kemudian siapa yang mengukur, yaitu Mbak Isa. Kapan mengukurnya? Akhir periode rilis MVP. Tanggal 19 Mei tahun 2022. Kemudian untuk visibility, bisa kita mewujudkannya, ini kita ngukurin dari jumlah follower. Khusus kriterianya setiap pembeli yang melakukan transaksi akan follow Instagram kita. Loh, inilah sama-sama yang di atas. Oh iya, Pak. Salah ngisi, Pak. Ini hubungannya dengan kemampuan kita. Misalkan kalau ada orang yang order, kita janji dalam waktu 10 menit itu barangnya sudah sampai ke dia. Itu kemampuan kita untuk memberikan support pada mereka. Itu yang diukur. Oke, ini nanti kamu perbaiki ya. Ini saya anggap punyanya ya, atasnya ini. Ya, jadi kamu perbaiki. Ya, yang ini kamu bikin lagi. Ya. Apa? Coba. Kamu kasih durasi pengiriman ya, Pak. Ya, durasi pengiriman. Tulis di situ. Ini ya, Pak. Ya. Berapa lama dari mereka confirm pembayaran itu aja? Kurang dari 1 jam ya, Pak. Jam pembayaran. Kalau kamu order Gojek itu datangnya 1 jam, kira-kira kamu seneng nggak? Order makanan 1 jam, seneng nggak kamu? Enggak, Pak. Nah, aku ngamuk-ngamuk 1 jam suwe ini keruyuk-keruyuk ya. Berapa harusnya? Harusnya 30 menit ya, Pak. Kalau kamu dikirim 30 menit mau kamu? Pak. Enggak juga, Pak. Ah, berapa? Ayo berapa? Lain. Ayo berapa? 10 menit. 10 menit, oke. Tulisan 10 menit. Kalau grup yang lain malah 8 menit. 10 menit setelah konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran. Yo, setelah transfer atau apa, serah. Bagaimana cara ngukurnya? Dibandingkan waktu konfirmasi pembayaran dan waktu penerimaan barang. Ini ya, Pak. Ini ya, Pak. Oke, lanjut ke viability. Viability yaitu seberapa dampak bisnisnya. Ini diukur melalui jumlah transaksi yang terjadi. Ukuran suksesnya yaitu terjadi 20 transaksi atau 30.000 per produk dalam 1 minggu. Ini setara Rp600.000. Transaksinya ada berapa? Kalau kamu mentargetkan 200 orang.
Ini 200 juga ya, Pak. Ya, yang masuk akal dong. Berapa kira-kira? Masa dari 200 kamu tulis cuma 20? Nanti kamu tidak akan bisa kapan mencapai 200-nya. 150 ya, Pak, atau Ya monggo, disepakati aja. Atau ini kalau kamu pakai ini, 80% membeli. Oh kan sudah ada di sini nih, sudah 80 pembelinya sudah ada. Kalau ini lebih ke arah gini, lebih ke arah keuntungannya. Nanti keuntungan dengan harga pokok produksinya itu seperti apa? Berapa persen keuntunganmu itu diukur di sini, realisasinya? itu nggak dia, Pak? Kurang lebih dari 50 transaksi udah untuk. Dan dari kita apa namanya itu, nyewa stiker, beli stiker, beli packaging, terus ongkir untuk mengambil produk di produsen, kurang lebih mungkin dari 50 transaksi ya, Pak, sudah untung. Ya, Pak. Seperti ini. Terjadi terus enggak keuntungannya berapa? Ini kan baru biaya baru apa ya ini ya? Seperti ini tadi, seperti yang ada di sini tadi loh. Mana tadi? 12.000, Pak, keuntungan. Keuntungannya per produk berapa? Berapa persen? 40%. Ah, itu loh maksudku, itu yang kamu ukur di sini itu. Ya. Mana tadi? Di berapa, Pak? Sebentar, saya lihat yang punyanya. 30. Ya, keuntungan berapa persen? Berapa persen keuntungannya? Tulis di sini keuntungannya berapa persen? Keuntungan dari tiap-tiap transaksi. Oke. Ini ya, Pak. Ya, di sini kamu tulis berapa persen keuntungannya. 40% dari tiap transaksi. Oke. Oke, kemudian apa ini? Bagaimana cara mengukur? Cek atas rekening. Bukan dong, dari harga pokok dibandingkan dengan penjualan. Harga pokok produksi ya, itu termasuk ongkir semuanya, iklan semuanya sudah dibandingkan dengan penjualan. Yep. Oke. Nah, jelaskan ini ya. Oke, sekarang kolom sukses kriteria tarik ke sini. Pindah ke sini. Dipindahin, Pak. Di copy. Ini kolom. Paham maksudnya? Ini 3 ini hapus, yang ini masukkan ke sini. Tiga ini, Pak. Ini. Masukkan sini.
Sebentar. Bukan itu. Iya, Pak. Bukan itu. Hapus dulu. Bentar, tak bantu. Ini hapus ya. Ini hapus. Ini, dan ini pindah, kopikan ke sini. Nah, paham maksudnya? Sukses kriteria ini kan ini. Ini bukan cara mengukur, Pak. Ya, ini tadi apa? Cara mengukur. Iya. Oh ya, sorry, bukan ini. Copy. Iya, Pak. Yang mana tadi measure? Ini maksud saya ini. Ini sama ini. Ini. Ya, ini kan sukses kriteria. Ini sama-sama dengan sukses kriteria ya. Iya, Pak. Nah, 60% dari 200 follower, 20% dari 200 PP follow IG. Atau menjadi follower IG. Ya, dan 80% membeli produk Inkara. Nah, hasilnya nanti kamu lihat berapa ternyata. Ini sudah dilakukan apa belum ini? Sprint 1. Sudah, Pak. Berapa? Berapa followermu jadinya sekarang? Kok sekarang alhamdulillah 91, Pak. Total. Masuk enggak ini? Oke. 91 follower. Oke. Dan ada transaksi berapa? 40. 40 transaksi. Oke, masuk enggak ini? Kurang, Pak. Kurang. Apa pembelajarannya? Oke, kurang konten. Konten sama ada testimoni. Ada testimoni. Apalagi? Kenapa kok followermu kok kurang? Karena kontenmu kurang. Apakah kamu nggak kurang promosi? Endorse-mu belum jalan? Iya juga, Pak. Lah, itu kan harus masuk di sini semua ini. Iya, Pak. Yang kamu canangkan yang di sprint 1 itu sudah eksekusi semua apa belum? Kalau belum, kamu tulis di sini. Pembelajaran. Sini ya, Pak. Ya, coba ditoto yang bagus supaya tiga-tiganya masuk. Empat-empatnya masuk. Pak. Oke. Apa dugaanmu sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan kira-kira supaya ini selesai dan ini bisa naik? Kamu akan melakukan apa kira-kira? Dugaan. Pertama, menambah konten, kemudian minta testimoni dari yang telah membeli, terus juga laksanakan endorse dari keuntungan yang sudah didapat, sama eksekusi sprint 1 yang belum diselesaikan. Gitu ya, Pak. Yang jelas itu biasanya transaksi akan tinggi ketika followernya itu makin banyak. Jadi makin banyak orang melihat konten kita, makin muncul kemungkinan untuk transaksi itu makin tinggi. Jadi supaya transaksi tinggi, maka followermu itu harus lebih tinggi. Supaya followermu lebih tinggi, harus banyak orang yang tahu keberadaan IG-mu. Orang tahu keberadaan IG-mu, kamu promosi. Promosi ada online, ada offline. Apa aja itu? Yaitu endorse, satunya ya, Pak. Ada endorse, ada kamu promo offline. Misalkan kamu ada program nitipkan barang-barangmu di kantin, misalkan sambil naruh stikermu yang ada tulisannya apa Inkara IG, itu juga boleh. Itu salah satu bentuk promo juga.
Iya, Pak. Post stiker. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau kamu sudah menduga ini, terus apa yang akan kamu lakukan dengan produk minimalmu? Apa yang kamu desain ulang, yang kurang sip, yang menyempurnakan, menambah konten promosi, meminta testimoni, ya apalagi? Nanti, Pak, melakukan endorse sama melakukan promosi offline. Ya sudah itu harus kamu. Jadi supaya tidak terjadi double-double ya. Ini kamu di pembelajaran ada, di dugaan ada, di redesign ada. Misalkan di pembelajaran ini kamu tulis karena kurang promosi. Di dugaan ini lakukan yang lebih detail, di redesign lakukan yang lebih jelas lagi. Paham maksudnya? Supaya nggak ada redundan kesamaan. Pembelajaran itu lebih gambar besarnya gitu ya, Pak? Ya, pembelajaran apa? Iya, nggak ada promosinya, Pak, di sinilah. Dugaanmu apa? Kamu melakukan promosi dengan cara apa? Itu lakukan di dugaan. Ya, Pak. Oke, coba kamu perbaiki. Yap. Biar nggak nanti lupa kamu nggak gitu. Ya, Pak. Kurang promosi. Terus kemudian boleh juga karena kamu pemilihan early adoptermu benar atau tidak. Atau kemarin itu yang harusnya 200 itu hanya promosi 100 saja kan. Kemarin di sini ada cuma 100 lah. Kan ini kan ya. Masalahnya kan ini. Mau targetnya 200 hanya mencari 100. Mungkin itu juga bisa jadi masalah. Kamu nggak promosi ke 200 orang, nggak mengajak 200, hanya mengajak 100. Mungkin loh ya, saya nggak tahu. Iya, masih promosi ke 100, Pak. Jadi kan Nah, ya kan, ketemu kan. Mungkin itu juga. Ya intinya pembelajarannya adalah kurang promosi. Belum banyak orang yang tahu keberadaan IG Inkara tadi itu. Yang mengetahui produkmu. Yep. Kamu tulis, sambil tulis. Belum banyak pelanggan pertama yang tahu keberadaan IG, keberadaan produk atau dalam kurung IG Inkara. Produkmu ini kan IG Inkara kan, produkmu? Iya, Pak, di IG Inkara. Ya, itu produkmu. Kamu tulis itu aja. Gini ya, Pak, sudah. Mana? Ya, oke. Ke yang lain kamu hapus saja. Satu dok. Yang ini dan nanti supaya nggak double sama yang dugaan itu loh. Ya. Oh iya, Pak. Itu kamu hapus. Nah, itu hapus juga. Nah, detailnya ini itu di sini di dugaan ini kan. Apa dugaannya? Oh, jangan ini bahasanya dugaan, jangan pembeli Inkara. Sudah apa yang akan kamu lakukan itu aja. Promo melalui Oppo gitu loh.
Bukan endorse, stiker, dan promo offline gitu ya Pak. Jadi kan subjek utama kan kurang promosi. Meningkatkan promosi melalui kan ngono harusnya. Kata-kata pertamanya. Ya. Benar nggak Putra? Ya benar Pak. Kenapa Putra? Benar Pak. Ngelek Pak. Fresh. Nge-freeze. Ya, yang punya saya. Oke. Meningkatkan promosi melalui endorse, membuat stiker apa mesti? Yang tadi Pak, saran Bapak yang buat stiker dibagikan ke kantin. Ya oke. Gitu. Dan kalau yang stiker tadi itu maksud saya kamu nitip jualanmu, di dalam jualanmu itu ada stikernya tadi itu. Stiker. Ya. Oh, di produknya kita. Di produknya. Kalau kamu ngasih selebaran, ada biaya lagi kamu nanti. Langsung di produknya itu aja. Atau di produknya ada bannernya. Paham maksudnya ya? Di sini dijual produk Inkara, IG ini itu juga boleh. Cuman satu tok nempel di kantin yang dititipi tadi itu. Itu juga boleh. Ini paham Pak. Buat banner agak besar gitu ya Pak? Ya, itu juga boleh. Ya. Ya. Terus mungkin membuat IG menjadi lebih menarik dengan menambah konten, dengan menyediakan testimoni. Ini ya Pak. Ya itu. Oke. Nah, ini kan keren ini. Sekarang produk apa yang kamu tambahi di produk minimalmu? Menambah konten promosi yang menarik ya Pak. Minta testimoni. Terus kamu testimoni sudah ada 2, ini tak hapus 1 ya, yang ini ya. Oh iya Pak. Oke. Ini ya Pak. Tiga ini udah benar Pak ya. Kok lebih komplit yang dugaan malah. Terus nanti kamu carilah. Sementara kamu kopikan dari dugaan juga apa-apa. Namanya apa? Warnanya nanti kasih hijau juga. Itu hasilnya dari yang hijau soalnya ya. Oh, iya Pak. Bentar ini tak keluarin dulu ya. Oh iya Pak. Kamu pikir lagi. Sementara tak pinjam dari yang ini dulu. Tak anggap ini yang benar ya.
Baik, Nanti Pak. biar nggak sama. Nah, wis. Sekarang kita yang kedua. Bagaimana 10 menit? Bagaimana hasilnya? Apakah sudah 10 menit? Belum dihitung, Pak. Wis kira-kira aja itu kan kamu kan sudah melakukan transaksi 40, masuk nggak ngerti. Ada 10 menit nggak? Ya, ada, Pak. Ada yang ada. Wis rata-rata sudah oke 10 menit apa belum? Sudah, Pak. Karena kan juga dekat juga mereka belinya. Ya Atau sudah. divisi kota. Kalau sudah 10 menit itu sedikit loh ya. Kalau nggak Iya, Pak. sistemnya Dekat. bagus, nggak bisa biasanya. Kalau sudah sempurna gini, kamu sulit melakukan apa perbaikan karena menganggap sudah settle sistemmu. Saya tidak tahu sudah settle apa belum. Iya. Kalau belum, sebaiknya sih saya sarankan belum, supaya ada langkah perbaikan. Mungkin yang jauh masih belum, Pak. Nah, kan masih ada yang belum berarti. Iya, Pak. Kalau rata-rata berapa? 20 menit? Kan semua produk harus 10, di bawah 10 menit. Oke, apa? Pembelajarannya apa? Menambah produsen. Menambah produsen. Di wilayah. Oke. Yang kurang terjangkau. Gini, kalau menambah produsen itu nanti yang sebelah dugaan aja. Gak apa-apa itu tulis geser ke dugaan. Oh ya, menambah produsen. Apa? Misalkan jarak antara pembeli dengan jarak, misal gini nih, jarak pembeli masih di atas 10 km misalkan. Jadi 10 menit itu cukup, misalkan kalau kamu antara 5 kilo masih nututi Pak 10. Nah, misalkan gitu. Saya tidak tahu ini mau kasih angka 10 atau 5 kilo. Nah, nanti di situ menambah kerjasama kan gitu dengan toko-toko yang lebih dekat dari konsumen. Apalagi kira-kira, misalkan setiap orang yang order harus memberikan share location misalkan. Jadi yang kirim nggak muter-muter. Ya, Pak. Jadi mungkin di pembelajaran kamu tulis alamatnya sulit dicari, misalkan itu. Dugaannya pembeli harus memberikan share location. Nah, gitu kan ada upaya perbaikan. Ya. Oke. Ya. Nanti redesainnya kamu itu sementara copy dulu dari dugaan. Nanti kamu perbaiki supaya nggak sama ya. Pak. Oke, sekarang yang bawah. Keuntungan, tambahi keuntungan. 40% ku dukur loh ya. Iya, Pak. Memang confident 40% lah. Insya Allah, Pak. Sudah nego sama produsen. Oke, itu Iya, sudah Pak. termasuk biaya pengiriman, promosi, endorse. Sudah kamu hitung dah? Iya, Pak, dipotong. Kan harga jualnya kita naikkan, Pak. Kalau kemarin kan 10.000, sekarang 30.000.
kita itu kan baru harga barang, belum biaya promosi, biaya endorse, biaya beli stiker macam-macam kan belum masuk. Harga pokok produksimu kan belum semuanya masuk itu. Paham nggak maksudnya? Iya Pak, paham Pak. Keuntungannya sendiri mosok bersih 40%, paling nggak sampai lah. Itu sih Pak, soalnya kita kan awal kan yang jual 10.000 untungnya 10%. Nah itu kita direulang di sedemikian rupa sehingga produknya kita tambah lebih agak lebih mahal, tapi terus diperbagus lagi fotonya sehingga kualitasnya lebih kelihatan lebih bagus gitu Pak. Sama juga memangkas keuntungan dari produsen. Dapat nego lagi, kita usahakan lebih pesan lebih banyak. Kan kalau pesan lebih banyak lebih murah Pak. Oke. Nah, maksud saya gini, biaya promosi, biaya endorse tadi sudah masuk apa belum? Pertanyaannya itu. Biaya ongkir sudah itu. Kalau ongkir belum. Nah, ya, itu maksud saya. 40% ini harus bersih gitu loh maksudku. Sudah dipotong lian-lian nih. Target kalau 40% menurut saya terlalu tinggi. Ya, kamu sudah bisa 30 atau 20 sudah bagus. Iya, Pak. Keuntungannya termasuk dari ongkir sih, Pak. Emang belum dipotong sih, Pak. Nah, belum dipotong kan. Belum nanti kalau kamu harus ada karyawan, ada apa. Iya, Pak. Di sekitar berapa? Ya monggo saja. Kalau 30 sudah bagus, 20 ya juga normal kan menurut saya. Oh, iya, Pak. Oke. Realisasinya seperti apa? Realisasinya dari 40 transaksi itu. Kalau yang kemarin sudah ada 40 transaksi, 40 pembelian. 40 pembelian menghasilkan uang berapa? 1.200.000. Oke, keuntungannya berapa? Untung berapa dari 1,2 juta ini? 240.000, Pak. Nah, itu maksud saya 240.000 dibagi itu tuh berapa persen? 20%, Pak. Tuh kan 20% kan. Nek kamu nulis 40 jauh kamu mesti nih. Realisasinya ini harusnya. Tadi kan saya bilang apa, ya kan? Ya. Kamu tulis saja setara dari itu dengan keuntungan 240.000 atau 20%. Ditambah ya, Pak. Gini ya, Pak. Ya, kayak gitu. Oke, terus pembelajarannya apa nih? Pembelajarannya. Kenapa kok kamu nggak bisa untung lebih dari 20%? Apa masalahnya? Itu sampaikan di sini. Karena harus dipotong sama ongkos kirim ya, Pak. Ah, itu. Ada itu. Kamu tulis itu. Yang kamu membuat tidak bisa itu apa? Ongkos kirim. Ya. Terus apa lagi yang membuat itu? Apakah hanya itu? Ada biaya endorse. Ya, tulis itu. Ini ya. Ya, apalagi? Ini sudah. Ya, oke. Dari dua ini apa kira-kira dugaanmu untuk menyelesaikan masalah itu?
Gimana caranya supaya cost bisa menjadi profit? Ongkir ditanggung penumpang. Beli. Siapa yang mau? Bisa tak? Iya. Kamu Bingung. biasanya sih ada kamu kerjasama sama apa? Sama Mitra. pengirim, sama itu ada promo-promo dari mereka misalkan kerjasama dengan Mitra pengiriman. iya mitra pengiriman untuk promo-promo misalkan. Ya, endorse didapat dari bagi hasil ya Pak? Ya, itu didapat dari bagi hasil. Lebih murah lah. Kamu harus hitung loh, benar itu lebih murah loh ya. Jangan sampai bagi Ya, hasil Pak. malah lebih besar. Benar tak ini lebih murah bagi hasil. Bagi hasilnya berapa persen dulu? Kalau hasilnya dia gede ya, malah enak endorse aja lah. Wong bayarin 1.000. Paling mahal 350. Nah, Ya, Pak. boleh. 2% dari apa? Dari keuntungan. keuntungan apa dari penjualan? Keuntungan tiap penjualan. Kalau dari keuntungan dari Atas penjualan, namanya. dia bingung endorsermu. Ini berapa ini? Jangan dari keuntungan, dari penjualan aja. Dari sales. Sales misalkan tadi berapa itu? 1.200.000, saya dapat berapa dari 1.200.000? 2%-nya. Hah? 10%? Loh, kamu berarti 2%, Pak. 50-50. 2%. Berarti kamu 50-50, lebih mahal malahan kamu bayari endorse-nya. Enggak, Pak. 2%, Pak. Oh, 2% dari? Bukan dari keuntungan, dari penjualan. Iya, 1.200.000. Saya ini bukan dari keuntungan, tapi dari penjualan. Dari omset. Setnya, Pak. Ya, gini kan. Terus apa lagi kira-kira? Misalkan kalau followermu sudah banyak, kamu nanti juga terima endosan. Jadi bisa nutup biaya endorse-mu ke orang lain. Iklan. Ya, kayak gitu. Jasa endorse naik. Oke. Ya. Ya, Pak. Oke, clear. Ini kayak gitu nanti bikinnya ya. Nanti Ya, kamu Pak. yang serius di sprint 3. Oh, Ini 3. sprint 2 belum selesai ya. Sprint 2 dan sprint 3 yang serius sehingga nanti ininya lebih bagus. Dan produk redesign-mu juga lebih bagus. Ya, Pak. Siap. Oke, silakan kelompok 2 ini ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kita silakan ada pertanyaan. Bertanya, Pak. Ini untuk proses sprint 2 berarti 2 minggu juga ya, Pak? Ya, 2 minggu juga. Baik, Pak. Siap. Ya, oke. Terima kasih, Pak, atas arahannya. Sama. Oke, sekarang sudah jam 2:30. Kelompok 1 mau presentasi silakan. Atau kalau tidak presentasi, ikuti saja yang saya arahkan di kelompok 2. Nanti 2 minggu lagi yang presentasi langsung kelompok 1. Saya mau cek hasilnya. Jadi lakukan seperti yang sudah saya sarankan di kelompok 2. Kelompok 1 silakan open mic. Mau presentasi sekarang apa 2 minggu lagi? Kelompok 1, Clarista. Mana suaranya Clarista? Keluar, Pak.
Keluar. Oke, siapa yang kelompok 1 lagi di sini? Elif, ada Elif ini, Elif. Elif. Pak Elif. Sepertinya nanti kami ikuti yang dari kelompok 2 saja, Pak. Oke. Karena teman-teman belum siap. Ya, oke gitu ya. Nanti sampaikan ke teman-teman yang lain yang tidak mengikuti Zoom ini bisa lihat video rekamannya ya. Jadi mereka juga paham. Ya, Pak, siap. Oke. Nanti 2 minggu lagi langsung kelompok 1 yang presentasi. Oke, saya ingatkan lagi. Nanti akan saya share soal untuk UTS, nanti dikerjakan masing-masing. Kemudian minggu depan kita offline ketemu, ya. Masing-masing orang presentasi. Saya beri kesempatan besok random, saya acak. Nanti yang tidak mendapat kesempatan, saya persilahkan untuk membuat rekaman video, nanti diupload di Google Drive yang akan saya share. Oke, apakah ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Pak izin bertanya. Silakan. Berarti nanti UTS-nya dikumpulkan nanti apa pas langsung presentasi minggu depan ya, Pak? Ya, langsung presentasi minggu depan. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, dikumpulkan minggu depan, begitu masuk langsung dikumpulkan. Ya, nanti akan saya pilih siapa random acak yang akan presentasi. Yang nggak nututi, maka dia kumpulkan menggunakan video. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Cukup? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Berarti soalnya nanti dikirim hari ini atau? Ya, pokok dalam dekat ini. Ya, dalam minggu ini akan saya kirim ya. Jadi kalian punya waktu dalam minggu ini untuk menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan UTS-nya. Lakukan sebaik-baiknya. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Obedi. Sama ya. Saya close meeting.